Inspigo. Inspiration on the go. Nah, kalau misalnya, how do you define your leadership style? Saya suka menyebutnya di ini baru ya, di modern manajemen modern baru itu, I think the trend orang bilangnya situational leadership gitu. Yeah, I think ambidextrous mungkin juga ambidextrous, ada. benar. I think it's ya hampir 20 tahun, 10-20 tahun itu trend. Sekarang ya agile gitu, Yeah. agile leadership. So those kind of areas yang saya appreciate, karena with this agile leadership itu again, the highlight is not because of the agile of the decisions. Karena kadang-kadang orang ke-trap ke situ. Oh, agile nih bisa jadi super, atau galau gitu, bisa berubah-berubah direction saya. Tapi adalah kemampuan untuk adaptability-nya yang dicari gitu. Karena like I said, right, thanks to social media, to access of informations, yang AI bahkan sekarang trendnya you see lah again, the video, the content that trending exactly 3 hours, 3 days, 3 weeks itu akan totally different lagi gitu topik yang kita. Jadi attention span-nya akan cepat banget berubah gitu. Some of the category or business impacted faster, some of the business mungkin ada laggingnya gitu. Tapi tendensinya akan sama gitu ibaratnya. Jadi kemampuan untuk adaptability ini penting. Nah, adaptability ini dibutuhkan sama the collaboration within the company. Makanya tadi memecah, again, creating organization that more than just a box sama line di dalamnya. Kadang-kadang biasanya orang kan, oh saya functionnya ini, oh saya ini, saya reportingnya ke sana gitu, segala macam. Itunya, let's be honest, as a human being, itu kita terbiasa dengan clarity gitu kan. Signal-signal again ya, we need to have a sign of toilet kan gitu. Itu mesti clarity betul. Bener. Contohnya. Tapi in the same time, in the working di era sekarang, itu kita mesti bisa fluid gitu. Expertise yang dicari adalah expertise-nya kita gitu. Dan more and more bahkan multidisiplin expertise kan untuk mecahin satu masalah. Ya tadi bilang inclusive in diversity. So itu tadi the leadership yang membutuhkan art of fostering the collaboration, it's critical. Karena saya lihat trennya itu akan shift dari yang sifatnya, karena agile leadership ini biasanya yang dipakai sama software development, if I understand, kalau kayak sama programming gitu ya. Jadi cepat banget mereka punya sprint, mereka punya ritualnya masing-masing gitu kan, quite frequent. Nih kita adopt juga ini sekarang. Ini kita adopt gitu sekarang. Yang sifatnya biasanya classical top down gitu, only, bahwa ini ya directionnya ya. Padahal kan kalau di software nggak bisa gitu juga. Bisa jadi ketika di tengah perjalanan development, programmer atau coder ketemu something yang baru dan itu ketemu kan. Dan role-nya itu yang jadi lebih penting di dalam agile leadership itu, role leaders adalah facilitator gitu. Rather than cuma okay, do this adalah removing the roadblock gitu. Jadi apa sih roadblocknya gitu? Makanya again di software programming, if I understand correctly, dari huddle contohnya. Okay, what's the problem today? What we need to decide together gitu. Misalnya kita buka. Jadi berubah dari top down approach to ada part of a bottom up. Dan for me ini akan sangat resonate di again managing a country like Indonesia. Saya bilang gitu. One island can equal to one country gitu ibaratnya. Dan marketnya dulu Indonesia kita treat sebagai semua satu ya gitu. Betul ada satu tren masif, tapi keadaannya di masing-masing kota, masing-masing provinsi, masing-masing pulau itu berbeda. Dan mereka yang lebih dekat ke market dan tahu keunikannya masing-masing. Nah mereka yang harus juga punya kemampuan tadi tuh problem solvingnya, define problem statementnya, resource apa yang dibutuhkan gitu segala macam, sehingga mereka punya empowered gitu to drive the business di masing-masingnya. Yang menjadi tricky memang saya harus akui gimana ini empowerment ini juga tidak menjadi tanda petik chaos gitu kan ibaratnya. Karena for sure there is a guideline, a norms yang kita mesti jagain supaya bisnis tetap sustainable. Jadi ada satu yang saya suka dan paling nggak kita trying to implement adalah punya clarity of decision protocol gitu. Jadi kita ngasih autonominya, tapi dari guide gitu. This is also salah satu aplikasi kayaknya teori manajemen yang menurut saya menarik, bahwa paling nggak kita punya 3 decision protocol yang besar secara pengambil keputusan. Either we discuss
kemudian I decide, which is a very top down Very approach most traditional of the tuh. time, betul. Atau ada we discuss, we decide, di mana kita demokrasi. Yeah. Let's be very honest, mungkin terdengar menyenangkan tapi bisa jadi dragging Yeah. karena butuh konsensus kan. Bener. Apalagi kalau kita punya it's a big Large organization. betul large organization, betul. Dan satu lagi adalah we discuss, you decide gitu. Jadi kita punya ada empowermentnya gitu Yeah. dan mendekat ke marketnya. Ini jarang dilakukan karena dapetin untuk memberi trust kita gitu kan ke orang lain. Betul. Bisa agak susah tuh. Betul. Jadi desentralisasi ini adalah bagi saya jadi name of the game-nya di agile leadership ini gitu. Dengan punya norms atau common objective yang kita udah sepakati di depan, ini bisa kesepakatan. Contoh misalnya, dan saya believe-nya adalah more and more 80% decisions itu sebisa mungkin akan we discuss, you decide gitu. 80%. Menurut saya, kalau Wow. karena kalau kita atas, dan the problem is we are taking too much time Yes. of the organization. Bottlenecking. Again, kita balik lagi ke diskusi paling awal, whether it is necessary for the consumer gitu. Karena time is the currency is the money as well. Dan itu cost yang kita bebanin ke konsumen gitu kan jadinya. Yeah. Jadi the longer that we decide itu akan jadi cost somehow gitu menurut saya. Jadi my 80% itu mesti di empower. That's again at least my norms lah, my picture of success gitu. It's a journey tapi I believe that can be done. Dan itu yang kita masih coba terapin. Oke, if we have, then we have a range of norms gitu. If we have, certain, I don't know, maybe percentage of business ratio yang kita mau canangkan gitu, misal atau menjadi standar atau certain target growth yang canang. Jadi mungkin kita can range, is it 3 to 5% for example, then you decide. Itu akan jadi 3,5, 5 selama within range yang kita ini. No need untuk kemudian kita escalate lagi, balik lagi ke head office and etc. Then you can decide. If there is an exception, then that's the 20% yang kita akan ngobrolin gitu. Tapi the people need to be empowered to decentralize, to move things faster. Itu what I believe in the agile leadership stands for. Oke. Jadi sebenarnya semuanya balancing, tadi empowering, tapi juga dikasih kayak rigid protokol gitu kan. Betul. Ya kita kasihnya guideline sebenarnya, Dan ada capability-nya. Karena ada Oke. capability problem statement-nya. Yes. Karena kita believe we have the same structure of defining a problem. Ya. Harusnya kan nggak jauh-jauh dong jadinya kan cara Yes. ininya. Maka itu capability-nya juga mesti Itu dibangun. memudahkan sekali sih sebenarnya kalau Betul. udah clear Dan guidelines. in the end of it is consumer centric, balik lagi in the end of the day, right? So semuanya decision making kita mempengaruhi customer-nya. Iya. sebenarnya. Mas, kalau misalnya kita ngomongin strategic agility, foundation yang terakhir nih adalah strategic sensitivity. Ya. Ini kepekaan untuk membaca tren mungkin sebelum orang-orang menyadari Yeah, gitu kan. yeah. Tapi kepekaan ini kan nggak datang instan tiba-tiba kan. Biasanya Yeah, ini lewat dari pengalaman nyata atau mungkin kita belajar dari momen-momen krisis gitu kan. Betul. Keputusan-keputusan sulit yang harus diambil. Nah, pengen tahu sebenarnya. Kan tadi kan dirimu bilang sebagai leader tidak harus tahu semuanya, being vulnerable, being open gitu. Ada nggak momen-momen dari sepanjang karirmu Yeah. yang menghadapi keputusan-keputusan sulit, momen-momen yang sulit gitu kan? Dan kalau misalnya ada pelajaran apa yang Yeah. mengubah nih pandangan tentang leadership? Jadi quite interesting karena again business and leadership is always hand in hand, right? So and being long enough again in the industry, in the company as well. So I'm witnessing all the ups and down gitu. Jadi cycle of bisnisnya, including juga positioning of the company gitu, which is for me it's quite fascinating. Saya masuk atau kita mulai sebagai kategori challenger gitu, not becoming number one. Terus how starting to overtake, how to maintain the leadership, contohnya. Bahkan mungkin ada momen-momen let's be honest sama juga bisnis bahkan kan mulai on the peak yang tendensi untuk saturated gitu. Jadi all of that actually give me a horizon yang cukup komplit gitu. Dan yang menariknya adalah again it's balik lagi, it's require a different so-called leadership priorities. Some of it mungkin stylenya juga mungkin akan need to be adapt. Contoh yang kayak lumayan fresh gitu, we know
all kategoris apapun bisnisnya itu akan menyentuh the peak or saturated period, right? Yeah. Dan terus juga yang biasa yang selalu juga lakukan pasti inovasi gitu. Some of the innovation fail, some of the innovation success. What I'm trying to say adalah there was a time ketika kita pernah masuk gitu a new kategori segmen yang kita anggap itu growing, like you said, there is a clear shift. Bahkan I think in the middle of the shift kita masuk, tapi ternyata back again seperti yang tadi kita bahas di depan, our business model back then itu nggak competitive enough gitu. Either kita nggak ngasilin value, again, either benefit or pricing yang dicari, or nggak sustainable buat bisnisnya itu sendiri gitu. So unfortunately kita mesti keluar gitu dari yang kita udah masuk, innovate with all the hard work, ini nggak sustain. We believe that if we go even further, ini akan cuma jadi bleedersnya doang gitu. So it's hard decisions, then okay lah, we admit, we step back gitu. Tapi then the trend goes continue, itu kan kadang-kadang kita ngeliat wah nih tren kategorinya cenderung shifted ke sana. Then several years later gitu, currently we enter with a different mindset juga gitu. Ya tadi kita trying to unlearn apa yang kita failure-nya, relearn as well with the latest trend, and punya bold enough decision atau tapi yang simple for sure untuk test with the different positioning, different strategi gitu di dalamnya, yang creating a nervous gitu di dalamnya kalau kita bicara sensitivity ngeliat trend market sekarang gitu. Dan to be precise, ini something yang tadi Mbak Dita bilang gitu, bahwa di masa sekarang ini emang ada nih the premium minded gitu. So if I can spill, actually it's less, it's towards the premium minded innovations gitu. So the nervous is there, right? So is this the right timing? Always is the nervous. pricing competitive enough atau enggak gitu. But still we need it. Yang beda tadi saya bilang adalah okay, then all the claims need to be strong. All the positioning need to be different compared to what we have and the market have currently gitu. Bahkan mindsetnya beda. We are no longer masuk atau inovasi ini sebagai we are the leader, we know everything. We enter with the mindset of category challenger. Jadi we disrupt the market. Jadi itu kan juga mindset yang beda ya ketika that's big loh untuk masuk jadi kategori challenger sebagai leader. Sebagai ininya di leader tapi with the different mindset kan. So asumsinya adalah we don't know nothing, tanda petik gitu. So called all the base kita hilangkan dulu. Kita create what is matters the most buat orang sekarang, and what is the most creative execution yang kita bisa lakukan gitu across the touch point yang kita bisa lakukan. Jadi bisa juga masuknya kayak gitu. Jadi dan so far I think the result is went well gitu akhirnya. Kita happy, bahkan juga kita lihat actually if we challenge ourselves to be a different skin, tanda petik yang biasa kita lakukan in our core business, hasilnya bahkan lebih maksimal ya gitu kita ngelihatnya. So bagi saya itu yang saya bilang the sensitivity, the strategic sensitivity yang menarik buat saya. We see the trend tapi juga in the different skin that what make ourselves is a current so-called today's positions gitu. Itu tuh yang kita, dan semuanya mesti jadi beda gitu. Ya. Itu juga masuknya ke adaptability sih ya. Betul. Karena kan you don't wanna enter the same problem, the same mistakes gitu. Exactly. Inspigo, inspiration on the go.